Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Putra Ibu Penagara, kelas 9C, nomor absen 29. Berdirinya saya di sini, saya akan bercerita tentang cerita inspiratif yang berjudul Satu Mata. Untuk melengkapi ujian praktik bahasa Indonesia, bimbingan Ibu Nini Mulyati, tahun ajaran 2001 sampai 2022. Suatu hari, di sebuah sekolah elit, seorang anak yang bernama Fasa sedang tampak gelisah. Ia memutar-mutar penanya dengan cepat. Satu hal yang pasti, dia tak ingin lagi mendapatkan nilai ujian yang rendah lagi. Namun, dengan ironisnya, ia menyadari bahwa ia hanya mengeluh dan mengeluh tanpa usaha yang pasti. Ia kemudian meregangkan tubuhnya dan menghela napas sejenak. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang harus kupelajari, batin Fasa. Ia kemudian melirik ke arah dua orang siswa yang sedang bertukar lembar kertas. Apa yang mereka lakukan di sana? Hei Neo, apa kamu yakin soal ini 100% akurat? Aku sudah membayar harga yang mahal untuk itu, bisik Riko. Tenang saja. Soal ini sudah pasti 100% akurat dan terpercaya. Senang berbisnis denganmu, Riko, jawab Neo dengan ekspresi yang santai. Fasa menaikkan alisnya. Jadi, Neo sedang memberi bocoran kepada Riko. Wah, pasti Riko tidak perlu bersusah-susah untuk belajar. Tapi aku tidak punya uang yang cukup, lanjut di dalam hati dengan ekspresi yang murung. Tiba-tiba, Fasa mendapatkan sebuah ide. Ia menyeringai, kemudian mengambil secari kertas dan memulai sesuatu. Baiklah, semoga cara ini berhasil. Tak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi dan Fasa berjalan kembali ke kelasnya. Ujian biologi telah dimulai. Semua meja dipisah-pisah menjadi barisan-barisan untuk menghindari kejadian mencontek. Bu Yohana, sang guru biologi, berjalan mengelilingi kelas untuk mengawasi siswa yang berani saling bekerja sama. Untungnya, aku memiliki kertas contekan dengan informasi yang lengkap. Syukurlah, teman-temanku pasti akan terkejut dengan nilai bagusku ini, batin Fasa sambil tersenyum tipis. Fasa mengintip kotak pensilnya. Disitulah kertas contekan ditempel. Naasnya, ketika Fasa sedang berusaha mengintip, ia ditangkap basah oleh Bu Yohana. Fasa, apa yang kamu lakukan? Sehabis ujian, ikut ibu ke ruang BK. Bu Yohana, guru biologi sekaligus guru BK, dikenal sebagai guru yang paling disiplin tanpa toleransi di sekolahnya. Banyak siswa yang segan terhadapnya. Fasa hanya dapat pasrah menundukkan kepala ketika ia sedang ditegur habis-habisan oleh Bu Yohana. Fasa, apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa menyontek itu sama saja dengan penipuan dan korupsi? Fasa tidak menjawab, hanya tertunduk dan terdiam. Fasa, di dunia pendidikan ini bukan hanya dinilai dari segi nilai yang tinggi, tapi kejujuran. Jika kamu malas belajar, otomatis kamu akan menjadi tidak jujur. Dengan cara menyontek, setidaknya kamu menghargai pendidikan ini. Dengan cara berusaha lebih keras dalam belajar. Lanjut Bu Yohana. Pendidikan, apa benar aku harus berusaha lebih keras? Aku merasa pelajaran matematika dan biologi tidak akan berguna bagiku nanti, batin Fasa. Fasa, tegur Bu Yohana. Iya Bu, jawab Fasa. Ibu kasih kamu kesempatan sekali lagi. Jangan malas belajar dan juga berusahalah lebih keras. Baik Bu. Sepulang dari ruang BK, Fasa bergegas menuju perpustakaan. Mumpung sedang istirahat. Bu Yohana berkata benar, seharusnya aku lebih giat dalam belajar. Pendidikan itu tidak berguna bagiku sekarang, tapi sebenarnya mereka itu akan berguna pada masa depan, batin Fasa. Ia membawa setumpuk buku biologi dan matematika kemudian meletakkannya di atas meja. Satu persatu halaman ia baca dan ia pahami. 1 minggu kemudian, ulangan harian kedua biologi dimulai. Fasa mengerjakan dengan usaha sendiri. Ia yakin bahwa pendidikan itu penting dan ia harus menghargainya. Sehabis mengerjakan semua soal, ia berdoa dan berharap untuk mendapatkan nilai yang bagus. Beberapa hari setelah ulangan, saat pelajaran biologi, Bu Yohana masuk ke dalam kelas sambil membawa setumpuk kertas. Nah, murid-murid, hasil ulangan yang lalu sangatlah memuaskan, tapi hanya ada satu orang yang mendapatkan nilai 100, ucap Bu Yohana sambil tersenyum tipis. Namanya adalah Fasa. Fasa pun sangat senang dan gembira karena ia mendapatkan nilai yang bagus. Demikian cerita inspiratif dari saya yang berjudul Satu Mata. Terima kasih telah menonton videonya.
Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.